Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat pernyataan terbaru dari Bu Widya ya. Seperti biasa, khasnya sentilan-sentilan keras dan kritikan-kritikan keras Bu Widya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita Ya, saksikan. anak-anak emasnya SBY itu dulu ya. Ada Hasna segala macam itu dulu. Anak-anak SBY termasuk Harun Masiku ya kan. Itu anak-anak emasnya SBY itu dulu. Kok jadi disayang-sayang ini orang yang nyinyir-nyinyir masalah Harun Masiku itu dulu. Kemudian ada orang yang nyinyir-nyinyir masalah kepemerintahannya siapa namanya itu SBY, Adlin Lis, Joko Chandra, kemudian Gayus Tambunan, pajak, semuanya, Setia Novanto dan lain-lain ya, Angelina Sondak, Hambalang itu, Andi Malarengeng dan kakaknya ya kan, semuanya banyak yang terlibat, semuanya disayang-sayang dulu. Kalian ngenyek-ngenyek masalah itulah, kok sekarang kalian diam aja setelah koalisi. Setelah koalisi kalian diam-diam aja, nggak ada pencekalan untuk yang para koruptor untuk keluar negeri. Yang herannya kalau di zaman SBY dulu korupsi besar-besaran tuh aman. Ya, kemudian yang kecil-kecil kayak Angelina Sondak itu ya hukumannya berat. Nah, sama sampai sekarang generasi itu turun. Siapa sih pemegang ini? Ya, yang heran itu. Siapa sih pemegang? Coba deh diperiksa kasus-kasus suap jaksa ini ya. Jaksa Agung, hakimnya coba diperiksa. Ya, keputusan-keputusan ini berdasarkan siapa? Kadang-kadang ada orang yang suka bermuka dua ya, di depan publik ngomongnya begini harus 50 tahun penjara, tapi di belakang justru ingin mendukung hakim ya kan. Nah, mudah-mudahan telingamu di sana ngebuka ya orang ngoceh di yang namanya medsos ini. Cekal untuk orang-orang yang berpergian, karena dulu ada bapak-bapak zamannya Bung Karno dulu melarikan uang negara ketika minta diaudit uang negara ini jadi warga asing, dijemput sama wakil presiden Soeharto dulu, ada Malek. Masih ingat kalian itu, dia tuh anggota PRRI dulu ya, masih ingat. Iya, itulah dia pernyataan dari Bu Widya. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga, saudara-saudara, di mana tentang Sekjen Partai Gerindra yang bernama Ahmad Muzani itu mengatakan Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto belum memikirkan pelaksanaan Pilpres 2029 saat ini. Muzani mengklaim Prabowo sedang fokus dalam menjalankan program kerja 100 hari pemerintahannya. Hal tersebut Muzani sampaikan itu di saat ditanya mengenai ambang batas pencalonan presiden, yaitu presidensial threshold yang telah dihapus, di mana Muzani mengatakan Presiden Prabowo belum terlalu menghiraukan terhadap persoalan pemilihan presiden tahun 2029 karena beliau baru saja menjalani masa kepresidenannya, belum 100 hari. Kata Pak Muzani itu saat ditemui di gedung DPR Senayan, Senin tanggal 6 Januari 2025. Dan saudara-saudara, di sini juga dikatakan bahwa diantaranya seperti program Muzani juga menjelaskan Prabowo sedang berkonsentrasi dalam melaksanakan sejumlah programnya, diantaranya adalah seperti program makan bergizi gratis, pelaksanaan haji, dan masih ada banyak lagi program lainnya. Dan terus upaya untuk memenuhi program-program beliau termasuk swasembada pangan ya maksudnya, dan juga swasembada energi, dan berbagai macam program lain yang menjadi konsen beliau, saudara-saudara. Sehingga terhadap persoalan ini, dampak presidensial threshold dihapus, beliau tentu saja belum terlalu memikirkan amat, apalagi di tahun 2029. Lanjut Pak Muzani ya. Nah, lalu dari itu
Pak Muzani, yang terpenting bagi Prabowo saat ini adalah bagaimana pemerintahannya bisa berjalan dengan baik dan efektif sampai 2029 nantinya. Dia menekankan Prabowo ingin rakyat Indonesia bisa menikmati kesejahteraan di bawah kepemimpinan. Dia menekankan Prabowo ingin rakyat Indonesia bisa menikmati kesejahteraan di bawah kepemimpinannya. Iya. Mahkamah Konstitusi atau MK juga telah menghapus aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ya, saudara-saudara, sebesar 20%. MK juga berpandangan aturan ini bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat. Ini bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat. Selain itu, aturan tersebut juga melanggar moralitas, rasionalitas, saudara-saudara, dan ketidakadilan yang intolerable, serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Jika presidensial threshold terus dipertahankan, MK khawatir muncul kecenderungan Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Dengan dihapusnya presidensial threshold, maka seseorang tidak lagi harus mendapat dukungan dari partai sebesar 20% untuk bisa maju di kontestasi Pilpres. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya yang terbaru ya. Dan juga kita sudah membahas tentang presidensial threshold itu dihapus. Gerindra mengatakan Prabowo belum hiraukan Pilpres 2029. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah. Dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.